Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel tutorial rakyat. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunlock STB HG680P ini. Sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu agar kalian mendapatkan notif terbaru dari channel tutorial rakyat. Oke teman-teman, kita lanjut videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, untuk alat dan bahannya di sini kalian bisa siapkan USB mail to mail ya. Di sini saya punya USB mail to mail yang versi 3.0 ya. Kalian bisa juga menggunakan yang versi 2.0 bebas. Tapi saya sarankan menggunakan USB 3.0 ya teman-teman. Biar kecepatan transfer datanya lebih oke. Yap, alat selanjutnya tentu saja STB bekas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan STB HG680P. Oke, sebelum kita unlock STB ini, di sini saya sudah menghubungkan STB ini dengan USB capture untuk melihat tampilan sebelum di unlock. Ini akan saya hidupkan dan kita akan lihat teman-teman tampilan aslinya STB ini sebelum di unlock. Nah, di sini saya akan coba untuk mematikan STB ini teman-teman, dan bisa dilihat di sini ya, dia mati ya di layarnya. Dan coba kita hidupkan lagi. Dan ini dia muncul lagi logo dari firmware original dari STB ini teman-teman. Itulah tadi ya teman-teman secara default tampilan dari STB yang belum di unlock atau di root ini teman-teman. Sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwasanya dengan mengunlock STB ini maka kita juga meroot STB ini teman-teman. Itu sudah menjadi satu paket ya. Metode untuk mengunlock STB ini sebenarnya sangat mudah ya, dimana kita akan mengganti firmware original dari STB ini dengan firmware lain yang nantinya akan support dengan root teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka laptop kita atau PC kita untuk menyeting firmware yang nantinya akan kita tanamkan pada STB ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di PC ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa software yang nantinya akan berguna untuk memburning firmware yang akan kita tanamkan pada STB kita teman-teman. Dan di sini saya sudah menyiapkan file unlock STB HG60P. Teman-teman bisa download file-file ini di kolom komentar di bawah. Oke, langkah pertama kalian perlu menginstal driver untuk nantinya USB yang kalian tancapkan di STB-nya bisa terbaca di komputer kalian. Di sini kalian bisa memakai driver dari Amlogic atau dari WorldCup. Kalian bisa pilih salah satunya. Nah, ini dia untuk yang Amlogic driver. Dan kemudian kalian tinggal ekstrak aja nanti ya. Ekstrak, kemudian langsung aja diinstal. Ini coba saya contohkan untuk yang WorldCup juga diekstrak. Dan bila kalian memilih untuk menginstal driver dari Amlogic driver, di sini kalian tinggal pilih aja ya. Kalian sesuaikan dengan komputer kalian, apakah dia 64 bit atau 32 bit. Kalian tinggal pilih aja salah satu dari installer ini. Dan apabila kalian memilih driver dari WorldCup device, kalian bisa memilih pada bagian install driver di sini. Nah, nanti akan otomatis menyesuaikan installernya dengan komputer kalian, apakah 64 bit atau 32 bit. Di sini akan saya contohkan menginstal driver dari WorldCup device. Kalian tinggal klik install driver di sini, tunggu beberapa saat hingga jendela installernya muncul. Kemudian kalian next aja, lalu klik finish. Oke, dan kita sudah berhasil menginstal drivernya ya. Setelah kita menginstal drivernya, di sini kita akan mengekstrak dulu firmware-nya ya. Di sini saya menggunakan firmware ATV HG60P. Kemudian kalian ekstrak.
Oke, kita berhasil mengekstrak filenya dan teman-teman bisa lihat di sini ini adalah file image dari firmware-nya, dan di sini juga disediakan software Amlogic USB Burning Tool. Software ini nanti akan kita gunakan untuk memflashing STB kita. Nah, di sini saya menggunakan USB Burning Tool versi 2.1.6, di mana versi ini lebih compatible dengan komputer saya. Kalian bisa menggunakan versi lain yang sesuai dengan komputer kalian. Oke, dan sekarang kita akan langsung saja install USB Burning Tool-nya ya. Kita klik 2 kali hingga jendela installernya keluar. Kita tunggu beberapa saat dan ini dia muncul. Nah, kalian pilih bahasa ya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Klik OK dan kita tinggal next saja ya. Nah, ini untuk partisinya kalian mau custom juga bisa. Karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal USB Burning Tool dan saya uninstall lagi untuk tutorial ini, dan saya lupa untuk menghapus foldernya yang ada di penyimpanan C saya, maka akan muncul jendela seperti ini teman-teman. Ini kalian tinggal klik yes aja ya di sini. Kemudian kalian tinggal next dan kalian create ikonnya di desktop kalian. Kita tinggal next aja. Kemudian install. Kita tunggu hingga installnya selesai. Dan ini dia, kita sudah berhasil menginstal USB Burning Tool. Nah, ini untuk drivernya ya, untuk koneksi ke drivernya ini sudah mantap ya. Kalian tinggal klik finish di sini. Oke, setelah kita menyiapkan semua bahan-bahannya ya, di sini sudah ada firmware-nya ya, ini file image-nya, dan kita juga sudah menginstal USB Burning Tool-nya beserta driver-nya tadi ya. Dan ini adalah tampilan dari USB Burning Tool-nya. Perlu teman-teman ketahui, sebelum kalian memflashing STB kalian harus men-unchecklist erase bootloader ini. Jika kalian menceklis erase bootloader ini, maka nantinya bootloadernya akan terhapus dan firmware kalian tidak akan bisa berjalan. Biasanya nanti akan terjadi black screen. Setelah men-unchecklist erase bootloader, kalian tinggal pilih file pada pojok kiri atas, kemudian import image. Kemudian kalian cari saja direktori penyimpanan firmware kalian yang tadi sudah diekstrak. Kemudian kalian pilih filenya dan klik open. Oke, kita tunggu sebentar dan kalian perhatikan tulisan ready di bawah ini ya. Ini nanti berubah. Nah, ini berubah ya menjadi C users Asus bla 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 bla. Ini artinya file kita sudah berhasil terimport teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal klik tombol start yang ada pada bagian ini. Selanjutnya kalian siapkan STB kalian beserta power adaptornya, dan juga pastikan bahwasannya tombol on off dari STB kalian itu pada kondisi off ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian colokkan power adaptor ke STB kalian. Pastikan ini lampunya mati ya. Pastikan juga teman-teman adaptornya terhubung ke sumber listrik. Nah, kemudian pada port USB 2 yang ada pada STB ini, nah ini nanti akan kalian colokkan dengan USB yang sudah terhubung ke PC atau laptop kalian. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalian harus menekan tombol on off atau tombol power pada STB kalian bersamaan dengan kalian mencolokkan kabel USB ke dalam port USB 2 yang ada pada STB. Berikut adalah contohnya teman-teman. Dan perhatikan juga teman-teman, ketika saya memasukkan kabel USB dan juga menekan tombol power secara bersamaan, perhatikan layar laptopnya. Di situ langsung STB kita terdeteksi dan melakukan proses flashing secara otomatis. Dan berikut ini adalah tampilan yang ada pada laptop ketika kita berhasil memflashing STB kita. Jika teman-teman mengalami kendala pada tahap ini, teman-teman bisa cek video di pojok atas yang sudah saya sematkan. Di situ saya membahas bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi ketika tahap ini dilakukan. Baik teman-teman, agar durasi tidak terlalu panjang, maka saya akan percepat videonya teman-teman hingga proses flashing ini selesai.
Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan di akun sosial media kalian. Dan ini dia teman-teman, kita sudah berhasil memflashing atau memburning STB kita. Selanjutnya kita akan melihat tampilan STB ini setelah di flashing. Bagaimana tampilannya, apakah firmware-nya sudah berubah atau belum. Dan ini dia teman-teman STB yang sudah kita flash ya. Nah, di sini untuk melihat view isi dari STB yang sudah kita flash, di sini saya menggunakan USB capture lagi teman-teman. Dan di sini saya menggunakan Bandicam untuk melihat view dari STB yang tadi sudah kita flash ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung saja memencet tombol power yang ada pada STB ini teman-teman, dan kita akan lihat tampilannya di layar komputer kita. Dan ini dia teman-teman, kita sudah berhasil memflashing ya. Tadi di awal kita tahu bahwasanya tampilan firmware original dari STB ini tidak seperti ini ya teman-teman, melainkan tampilan dari perusahaan plat merah. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya mengubah firmware-nya, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, ini sudah berganti ya bootingnya ya. Tampilan bootingnya tidak seperti yang di awal tadi. Artinya kita sudah berhasil untuk memflashing STB ini. Dan ini adalah tampilan firmware dari STB yang tadi sudah kita flashing ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Tetap saksikan channel Tutorial Rakyat, dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.